Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Informasi Geografi 1. Dengan saya, Tama dari Aguno. Oke, untuk pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas terkait tentang infrastruktur data spasial. Infrastruktur data spasial merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data spasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Keterbatasan data spasial ada 3 hal, yaitu ketersediaan data spasial tidak lengkap untuk mendukung kegiatan aplikasi sistem informasi geografis, khususnya untuk pemantauan dan pemodelan spasial. Yang kedua adalah data spasial yang berada di berbagai instansi, tidak memenuhi standar, yaitu terkait tentang sistem referensi, proyeksi peta, skala atau resolusi sistem ketelitian, dan interoperabilitasnya. Yang ketiga adalah berbagai pakai atau sharing. Data spasial sudah dilakukan karena masing-masing pemilik data spasial tidak memahami bahwa data spasial yang dimiliki adalah juga diperlukan oleh orang lain. Selanjutnya adalah penelusuran data spasial tidak mudah dilakukan. Di samping sebagian besar data spasial belum dilengkapi dengan metadata, juga belum ada instansi yang diberi tugas sebagai penampung informasi keberadaan data spasial. Kelima, duplikasi data spasial dan kualitas data spasial yang dihasilkan juga berbeda, sehingga menyulitkan pengguna untuk memilih dan menentukan data spasial dari instansi mana yang paling benar. Latar belakang terkait pembentukan infrastruktur data spasial. Yang pertama, teman-teman bisa lihat pada gambar di PowerPoint ini. Yang A, data tersebut tidak lengkap dan tidak teratur. Yang B, mungkin lengkap datanya, tapi tidak teratur. Nah, yang C adalah kondisi ideal di mana data yang dimiliki itu lengkap dan data yang dimiliki itu teratur. Nah, yang dimaksud lengkap di sini adalah data yang dimiliki itu dia memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan atau pengambilan suatu kebijakan. Dan teratur di sini adalah mereka memiliki batas-batas dan kualitas yang sama. Sehingga ketika nanti dilakukan analisis overlay atau analisis spasial menggunakan informasi geografis yang lain, data tersebut tidak ada gap antara satu data dengan data yang lain. Nah, seperti pada kebijakan terkait kebijakan satu peta, terdapat 3 hal yang dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan teratur. Yang pertama adalah kompilasi. Jadi, pada informasi geospasial, selaku pemegang simpul jaringan, melakukan kompilasi data bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, melis dan mengumpulkan data-data dari kementerian dan lembaga untuk diketahui apa saja data yang dapat dijadikan dalam one map selesai. Yang kedua adalah integrasi. Integrasi di sini yaitu membenarkan dan menyamakan batas-batas data dari setiap institusi sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan batas dari pembuatan peta itu. Sehingga tidak ada ketika nanti dilakukan analisis tumpang tindih, tidak ada data yang tidak memiliki overlay dengan data yang lain. Yang selanjutnya adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah melakukan sinkron atau menghubungkan atau menggabungkan kedua data dari berbeda institusi itu untuk menghasilkan suatu informasi untuk mengambil kebijakan. Jadi disinkronkan antara data ATR BPN dengan data Bapeda atau ATR BPN dengan Kementerian Pertanian terkait sawah
itu disinkronkan. Benar nggak jumlah sawahnya sekian, ternyata yang pemilikan terkait dengan peruntukan persil tanahnya juga sawah sekian. Nah, ini untuk disinkronkan sehingga nanti ketika data itu diberikan kepada pemangku tertinggi yaitu presiden, dan presiden menentukan kebijakan, maka kebijakan yang diberikan itu adalah datanya valid, semuanya sama. Jadi itu latar belakang mengapa perlu adanya pembuatan infrastruktur data spasial. Nah, pembenahan data di Indonesia saat ini dengan melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur data spasial atau IDS nasional, IDSN. Nah, konsep umum infrastruktur data spasial yang pertama adalah data acquisition. Data acquisition itu adalah bagaimana suatu data itu didapatkan. Nah, yang kedua ada data sharing. Bagaimana data itu bisa saling berbagi. Jika teman-teman lihat pada bagian di bawah ini, terkait konsep umum di infrastruktur data spasial, jadi dari pengguna dan data. Di tengah-tengahnya terdapat jaringan atau aksesnya, terdapat kebijakannya, dan yang ketiga adalah terdapat standarnya. Nah, jaringan akses ini bisa disebut dengan sistem. Kebijakan ini adalah policy-nya, dan standar itu adalah protokol SOP-nya. Jadi data tidak semata-mata langsung bisa digunakan oleh pengguna. Harus ada sistem untuk mendapatkan data itu. Contohnya sekarang kita untuk data kebijakan satu peta menggunakan namanya INA Geoportal. Nah, kebijakannya hanya saat ini hanya kementerian dan lembaga saja yang bisa mendapatkan data tersebut. Selanjutnya standarnya bagaimana mendapatkan data itu ya harus mendaftar dulu, mengajukannya ke pemegang simpul jaringan masing-masing. Nah, prinsip-prinsip infrastruktur data spasial ini prinsip dasarnya ya, yaitu pertama adalah integrasi data. Jadi datanya dapat saling diintegrasikan. Yang kedua adanya pertukaran data atau data sharing. Yang ketiga adalah pemaksimalan pemanfaatan data. Jadi data yang dimiliki harus secara maksimal dimanfaatkan. Yang keempat adalah efisiensi. Nah, fungsi dari IDSN pertama adalah mengurangi duplikasi data. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas data atau standar. Yang ketiga, mudah diakses, menjamin kepastian keberadaan data dan pertukaran data. Yang keempat adalah landasan pembangunan e-governance. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Jadi ini secara bagiannya dari data lapangan atau data satelit dirubah menjadi suatu data spasial. Nah, dari data spasial itu dibuatlah infrastruktur data spasial nasional sehingga nantinya bisa pemaksimalan pemanfaatan data spasial. Seperti yang saya jelaskan tadi, saat ini banyak sekali kementerian-kementerian yang memiliki data yang sama, sehingga terjadinya duplikasi data. Contohnya di Kementerian ATR BPN memiliki luas sawah. Di Kementerian Pertanian juga memiliki data luas sawah. Di Kementerian BPS juga memiliki data luas sawah.
Untuk dapat mengetahui mana data yang benar, maka perlu adanya integrasi dan sinkronisasi antara tiga kementerian itu terkait data luas sawah. Selanjutnya yang kedua terkait kualitas data. Saat ini contohnya di data yang dulunya tidak terkait dengan data spasial. Nah, sumber daya manusia terkait data spasial sangat kurang. Sehingga ketika diminta untuk membuat data spasial atau peta terkait data-data seperti data kemiliteran, nah, itu kualitas data spasial yang dimiliki sangat rendah. Seadanya hanya data berupa format data JPEG. Sehingga ketika diintegrasikan datanya, kualitasnya akan tidak sama antara kementerian yang bergerak di bidang data spasial dan kementerian yang tidak bergerak di bidang data spasial. Nah, dengan adanya IDSN ini, maka diharapkan data spasial yang dimiliki oleh setiap institusi itu memiliki standar yang sama dan kualitas yang sama. Manfaat IDSN yaitu kepastian keberadaan data. Jadi data yang sudah di-list pada jaringan informasi data spasial, data spasial nasional, tentunya datanya dapat dijamin keberadaannya. Dan lokasinya juga dapat diketahui pemiliknya itu siapa, membuat siapa, tahunnya siapa. Yang kedua adalah kemudahan akses. Nah, dengan kita masuk ke dalam sistem itu, kita dapat dengan username dan password dan status dari akses kita, accessibility kita itu apa, maka kita dapat mengakses data-data yang sudah ditentukan. Data integrasi tentunya data yang sudah masuk IDSN tentunya sudah dilakukan integrasi data antara satu data dan satu yang lain. Mengurangi duplikasi data, menjamin kualitas data, dan memaksimalkan manfaat data spasial. Kegiatan dari IDSN yaitu sosialisasi konsep dan teknis data spasial. Jadi memang IDSN ini masih cukup awan di Indonesia, sehingga perlu adanya sosialisasi konsep dan teknis infrastruktur data spasial. Terus yang kedua adalah pengembangan aspek kelembagaan. Jadi perlu dikembangkan terkait tentang aspek di dalam internalnya. Yang ketiga adalah penentuan standar teknisnya. Jadi perlu dibuat SOP-nya, standar operasionalnya, terkait inventarisasi ketersediaan data spasial, standar klasifikasi dan kodifikasi data spasial, dan standar pertukaran data spasial. Data spasial, pembangunan metadata spasial, pengembangan jaringan komunikasi, dan pertukaran data implementasi DSN. Jadi dalam data spasial kita perlu memasukkan metadata. Metadata itu informasi yang berada di dalam data tersebut yang tidak tertampilkan dalam tampilan data spasial. Nah, di dalam metadata ada terkait kualitasnya, kondisinya, dan karakter lain dari suatu data. Jadi kayak data tentang data. Apa itu data tentang data? Jadi dalam data spasial teman-teman ada sebuah data yang memberikan deskriptif tentang kualitas, kondisi, dan karakteristiknya. Nah, menurut Perpres nomor 85 tahun 2007, metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi kualitas, organisasi, ajuan, entitas, distribusi, situasi waktu, dan ajuan data. Nah, oke, itu mungkin terkait dengan pertemuan yang 10 data spasial. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diskusi via forum. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya.